Selamat pagi, saudaraku. Kita harus selalu waspada dan sesuai dengan firman Tuhan, kita harus selalu bersikap berjaga-jaga atau memiliki perasaan krisis. Krisis yang positif, krisis yang kudus, bahwa jika kita menghadap Tuhan, benar-benar kita sudah memenuhi dua hal. Yang pertama, hidup berkenan kepada Tuhan. Itu artinya tidak menyakiti hati Tuhan, tidak melukai hati Tuhan, tetapi menyenangkan Dia, menyukakan hati Tuhan, dan memanjakan hati Tuhan. Saya pakai kalimat itu, saudaraku. Memanjakan hati Tuhan. Karena kalau, saudaraku, kita mencintai pasangan kita, kita memanjakan dia, betul kan? Lah, kita ini harus mencintai Tuhan lebih dari pasangan kita dengan kita memanjakan perasaan Tuhan. Karena Tuhan tidak membutuhkan hiburan apapun dan Tuhan tidak bisa disenangkan dengan apapun lebih dari kehidupan manusia yang Dia ciptakan itu, yang di dalam kebebasan berkehendak yang diberikan oleh Tuhan itu, tetapi manusia mengarahkan kebebasannya itu hanya untuk melakukan apa yang menjadi kesenangan hatinya. Itu jadi sebuah proudness moment atau kebanggaan Tuhan, sukacita Tuhan yang tidak bisa digambarkan. Itu menjadi sukacita Bapa dan sukacita Tuhan Yesus. Saudaraku, setiap hari ada media dan momentum untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan dalam semua hal kejadian hidup. Apa yang kita alami, apa yang sedang terjadi, itu menjadi sebuah momentum atau media, saudaraku, untuk kita bisa menyenangkan hati Allah. Tapi tergantung kita kembali. Apakah kita menjadikan media itu sebagai kairos Tuhan, atau momentum untuk menyenangkan Tuhan, atau menyenangkan diri kita? Untuk orang yang dewasa rohaninya, ketika kita menyenangkan Tuhan, itu berarti menyenangkan diri sendiri. Ketika kita bisa menyenangkan Tuhan, kita juga menyenangkan diri kita sendiri. Itu kalau rohani kita udah dewasa ya. Namun kalau orang yang belum dewasa rohaninya, menyenangkan Tuhan itu menyiksa diri sendiri. Karena orang yang belum dewasa rohani lebih fokus kepada ego dan kepentingan diri. Dia tidak peduli apakah orang lain di sekitarnya rugi, terluka, atau mau apa, terserah. Dia tidak peduli. Bahkan dia juga tidak peduli dengan apa yang menjadi perasaan Allahnya. Keadaan begini, saudaraku, kalau dibiarkan terus ya, itu jadi karakter. Karena hatinya membatu, jadi karakter. Sehingga orang-orang seperti itu sampai tua ya begitu. Hidupnya ego, berpusatnya pada dirinya sendiri dan tidak bisa berpusat kepada Allah hidupnya. Orang-orang kasihan sebetulnya, tapi ini banyak di lapangan. Dan poin yang kedua adalah setiap kita harus menemukan apa yang Tuhan kehendaki untuk melakukan pekerjaan Tuhan atau memenuhi rencana Tuhan. Setiap orang itu pasti istimewa di mata Allah. Amin, saudaraku. Bukan hanya karena jiwanya kekal, yang oleh karenanya Allah Bapa memberikan putra tunggalnya, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita. Melainkan juga karena kita adalah makhluk yang bisa menyenangkan hati Allah. Mau seindah apapun deh ciptaan Allah yang lain, tidak ada artinya dibanding dengan manusia. Kenapa? Karena manusia diberi kemampuan Tuhan untuk berkehendak. Bebas pula kehendaknya. Nah, di situ kalau manusia memilih apa yang Tuhan kehendaki, wah, itu menyenangkan dia dan itu bernilai tinggi. Karena ciptaan yang lain tidak bisa. Istimewanya setiap individu itu terbukti dengan Allah melibatkannya di dalam pekerjaannya, di dalam rencananya. Jadi ada divine purpose, tujuan ilahi dalam setiap kita. Maka setiap orang harus menemukan apa rencana Allah dalam hidupnya. Ini level tertinggi manusia. Kalau orang sudah tidak lagi mencari dunia, mencari kesenangan diri, mencari kepuasan diri, mencari nilai diri,
Mereka sudah mulai mencari apa rencana Allah. Wah, itu udah kelasnya udah tinggi, saudaraku. Sedikit yang begitu, jarang. Jadi kalau seseorang belum bisa menggunakan atau memanfaatkan media yang Tuhan berikan setiap hari untuk menyenangkan dia, tidak mungkin deh mata hatinya tercelik untuk menemukan apa rencana Allah di dalam hidup orang itu. Tidak mungkin. Kerusakan di dalam kehidupan pelayanan, banyak orang yang belum menggunakan kesempatan atau media dalam hidupnya setiap hari untuk menyenangkan hati Allah. Tetapi sudah melayani pekerjaan Tuhan, rusak. Karena dia melayani punya agenda. Mau terkenal, bisa itu. Mau dihormati. Karena mungkin di rumah, di keluarga besar dia tidak dapat pengakuan itu, dia cari di gereja. Supaya diakui banyak orang. Cari apa lagi ya? Cari penghargaan. Wah, kalau sudah nyumbang apa namanya gak dicantumin, wah bisa marah-marah. Ada itu pelayanan begitu, tapi enggak ya, di gereja Rehoboth Semarang enggak ada yang begitu. Tapi di luar sana saya pernah lihat begitu. Kalau dulu kan pakai warta jemaat itu, kertas kan, ditulis misalnya si A menyumbang apa misalnya, kursi 50 biji. Ya. Itu kalau namanya jelas. Kami dari pihak gereja mengucapkan banyak terima kasih. Kalau kelewat, wah bisa uring-uring. Wah, harga dirinya tercabik-cabik. Betul saudaraku, itu fakta lapangan. Banyak yang begitu. Kenapa? Karena memang hidupnya dia tidak untuk menyenangkan hati Allah, dia mau untuk menyenangkan dirinya. Dia nikmati kalau orang memuji, wah Bapak thank you ya, Ibu terima kasih untuk sumbangannya. Waduh Bapak luar biasa, hatinya luar biasa. Wah bangga dia. Wah happy dia itu yang dicari. Lupa dia curi kemuliaan Allah. Ya, di gereja akhirnya ribut. Wah karena egonya masih, harga dirinya masih. Ya. Ada lagi yang gak dijadwal khotbah, wah marah. Apalagi dia sekolah teologi, dia punya gelar sarjana teologi, pengetahuan tentang Tuhan, teologinya hebat. Wah kecakapan, dia bisa khotbah, dia bisa konselingin orang, tapi gak dijadwal di gereja. Wah marah dia. Apa ini gereja kok? Gereja kecil aja gak nganggep saya, marah. Itu kenapa? Karena orang itu masih punya agenda. Ya, jangan salah saudaraku. Banyak yang masih begitu. Bukan berarti ini sesuatu yang fatal. Ya fatal, tetapi kalau Anda dan saya hari ini mendengar kebenaran ini dan bertobat, Anda rubah. Ternyata selama ini aku melayani bukan melayani Tuhan. Kelihatannya melayani Tuhan, tapi melayani diri sendiri. Tanpa disadari itu menyimpang saudaraku. Mestinya yang prinsip adalah setiap kita harus bisa memanfaatkan setiap momentum, setiap kairos, setiap kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika di kantor kita diperlakukan tidak adil, ditindas sama pemimpin, itu media untuk kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Udah gak usah di kantor, di urusan gereja itu loh saudaraku. Struktur organisasi gereja, kadang kita terbuang, kadang kita diperlakukan tidak adil, ditindas oleh pimpinan. Saya cuma mau katakan, itu media bagaimana reaksimu kepada atasanmu yang menindas, bagaimana reaksimu kepada rekan sepelayananmu yang mau menjatuhkanmu. Bagaimana reaksimu kepada rekan sepelayananmu yang berkhianat? Atau di kantor, teman sekantormu yang berkhianat, yang cemburu atau iri kepada posisimu di tempat kerja, lalu memfitnahmu. Semua itu saudaraku, saya katakan itu adalah media untuk bertumbuh rohanimu. Kalau kau dewasa,
kau tetap menyenangkan Tuhan, hidup dalam kesucian, dan itu membahagiakan sebetulnya. Karena Tuhan mau sapeh kita dari mengandalkan manusia. Amin. Ya, tapi kalau Anda tidak dewasa, Anda pasti memuaskan diri sendiri. Orang melukai Anda akan hajar balik orang itu. Kenapa? Yang penting Anda puas, karena dibutuhkan kepuasan memang. Bahkan ketika di dalam pernikahanmu, kalau pasanganmu tidak memuaskan dirimu, Anda akan menghajar pasanganmu. Tujuannya apa? Kau puas, kau lega dengan kau mengutarakan marahmu, jengkelmu, dan itu melukai Tuhan, saudaraku. Maka pada pagi hari ini saya mau mengajak kepada kita semua melihat bahwa media yang Tuhan sediakan itu banyak. Jangan kita anggap semua itu terjadi kebetulan. Apalagi itu terjadi karena sebuah kecelakaan. Enggak, saudaraku. 1 Petrus 1 ayat 16 mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ingat perkataan Yusuf kepada Nyonya Potifar ketika menolak ajakan untuk berbuat dosa. Dia berkata begini, bagaimana aku melakukan dosa sebesar ini? Saudaraku, ini urusannya bukan dengan Bapak Potifar saja, melainkan dengan Allah. Allah bisa disenangkan oleh makhluk yang disebut manusia, yang diberi kehendak bebas dan memilih untuk hidup dalam kekudusan. Bukan hanya tidak melanggar hukum, tidak hanya hidup tanpa pelanggaran terhadap hukum, tetapi selalu presisi. Maka hari ini media yang Tuhan sediakan kepadamu apa? Baik di dunia kerja, baik di dunia studimu, baik di dunia pelayananmu, baik di organisasi apapun yang kau ikuti, baik di keluarga besarmu, apapun media yang sedang Tuhan titipkan, tetaplah memiliki respon benar supaya engkau tidak melukai Tuhan. Amin, saudaraku. Dan itu harus menjadi satu-satunya agenda untuk kita memang benar-benar tidak menyenangkan diri sendiri, tapi aku mau menyenangkan hati Tuhanku. Renungkan ini saudaraku dan selamat pagi, Tuhan memberkati.